Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang kami cintai, pada tahun ke-8 Hijriah terjadi peristiwa besar yang dikenal dengan Fathu Makkah. Sebabnya adalah karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu sekutunya Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah yang berada dalam perjanjian dengan Rasulullah SAW. Orang-orang Khuza'ah bahkan dibunuh sampai di dalam tanah haram. Melihat pengkhianatan itu, Amr bin Salim al-Khuzai datang kepada Nabi SAW memohon bantuan. Rasulullah SAW menjawab, "Engkau akan mendapat pertolongan, wahai Amr bin Salim." Beliau lalu mengirim utusan ke Quraisy memberi pilihan, menebus orang-orang Khuza'ah yang terbunuh atau memutus hubungan dengan Bani Bakr atau perang. Kaum Quraisy memilih perang. Nabi SAW pun bersabda bahwa Abu Sufyan akan datang memperbaharui perjanjian, namun akan kembali dengan kecewa. Dan benar, Abu Sufyan datang meminta tambahan masa gencatan, tetapi ditolak. Rasulullah SAW segera memerintahkan kaum muslimin bersiap-siap, namun beliau menyembunyikan arah tujuannya. Beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kabar dari kaum Quraisy. Pada saat itu, seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat rahasia ke Quraisy agar keluarganya di Mekah tidak disakiti. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberitahu nabinya tentang hal itu. Lalu surat tersebut berhasil dicegat di tengah jalan. Hatib mengaku bahwa dia melakukannya bukan karena kufur, tetapi semata karena ingin melindungi keluarganya di Mekah. Umar bin Khattab meminta izin untuk membunuhnya, namun Nabi SAW menolak dan bersabda bahwa Allah telah mengampuni para pejuang Badar. Pasukan Muslim pun berangkat sekitar 10.000 orang. Nabi SAW menugaskan beberapa sahabat memimpin pasukan kavaleri, di antaranya Zubair bin Awam. Ketika sampai di Qudaid, Nabi SAW membatalkan puasa Ramadannya dan memerintahkan para sahabat untuk berbuka juga agar kuat di perjalanan. Di sisi lain, Abu Sufyan bersama Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa keluar mencari kabar. Mereka bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang membawa Abu Sufyan ke hadapan Rasulullah. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Rasulullah SAW kemudian mengumumkan jaminan keamanan. Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan atau masuk rumahnya sendiri atau masuk Masjidil Haram, maka dia aman. Keesokan harinya, Abu Sufyan berdiri di Mekah, menyaksikan pasukan Islam masuk dari segala penjuru. Dia terkagum melihat pasukan hijau, para sahabat, dalam barisan besi yang rapi. Rasulullah SAW masuk Mekah dengan penuh kerendahan hati. Kepalanya menunduk syukur. Beliau memerintahkan agar tidak ada yang dibunuh, kecuali beberapa orang tertentu yang sangat memusuhi Islam, seperti Abdullah bin Khatal dan dua budaknya yang biasa mencaci Nabi SAW. Sebagian dari mereka akhirnya terbunuh, namun ada yang mendapatkan pengampunan setelah masuk Islam, seperti Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh yang diberi perlindungan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah itu, Rasulullah SAW menuju Ka'bah. Beliau meminta kunci Ka'bah dari Utsman bin Tolhah, lalu masuk dan sholat di dalamnya. Kemudian beliau keluar dan berkhutbah di hadapan kaum Quraisy yang telah kalah. Nabi SAW bertanya, "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?"
Mereka menjawab, "Engkau adalah saudara yang mulia, anak saudara yang mulia." Maka Nabi SAW berkata, sebagaimana ucapan Nabi Yusuf kepada saudaranya, "Tidak ada celah atas kalian pada hari ini, pergilah, kalian semua bebas." Sejak saat itu mereka dikenal sebagai At-Tulaqa, yaitu orang-orang yang dibebaskan. Rasulullah SAW lalu memerintahkan penghancuran berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Bilal naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan, menandai tegaknya tauhid di Mekah. Banyak tokoh Quraisy yang dahulu memusuhi Islam akhirnya masuk Islam pada hari itu. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal, Hindun binti Utbah, Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah, dan lain-lain. Pada hari itu pula Rasulullah SAW menetapkan bahwa setelah Fathu Makkah tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Beliau juga menenangkan kaum Ansar yang sempat khawatir Nabi SAW akan tinggal di Mekah dengan sabda beliau, "Hidupku bersama kalian, matiku pun bersama kalian." Dengan peristiwa itu, Makkah jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa pertumpahan darah besar, dan kota suci kembali bersih dari kesyirikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.